Minasan, konnichiwa. Hirosensei.id へようこそ. Halo semuanya, selamat datang di Belajar Bahasa Jepang bersama Hirosensei.id. Minasan genki deshou ka? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Jepang. Kita akan belajar pola kalimat bahasa Jepang level N3. Oke? Nah, referensi yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah buku Nihongo no Mori level N3. Oke? Ja, minasan, ganbarimashou! Kita lanjutkan ke pola kalimat yang ketiga. Ada nani-nani mono. Artinya soalnya titik-titik. Oke? Nah, cara pemakaiannya di sini masih kita gunakan bentuk biasa yang ditambah dengan kata mono atau mong. Gunanya untuk apa? Untuk menyatakan pembenaran pada suatu alasan. Nah, jadi nuansanya di sini ada alasan secara sepihak dari si pembicara. Oke? Sekarang kita akan membaca dan membahas mengenai contoh kalimat minasan. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin sensei jelaskan. Nanti kita akan membaca bareng-bareng ya minasan ya. Di bagian contoh kalimat yang mana nanti misalkan teman-teman merasa terlalu cepat, teman-teman butuh waktu untuk membaca kanji. Nah, itu teman-teman bisa pause dan start bagian contoh kalimatnya nanti. Oke? Nah, jadi nanti ketika kita bareng-bareng membaca contoh kalimat, sensei akan memberikan aba-aba seno ya untuk membaca bersama-sama. Kemudian setelah selesai kita membaca satu contoh kalimat, teman-teman bisa coba pause dulu videonya. Nah, ketika dalam keadaan di pause ini, nanti teman-teman bisa coba nih menerjemahkan masing-masing contoh kalimatnya tanpa melihat terjemahan bahasa Indonesia yang ada di bawahnya dahulu. Sekaligus teman-teman juga mengasah skill menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Kayak gitu ya minasan ya. Dewa, hajimemashou. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Seperti biasa ya minasan ya. Seno. Shukudai wo wasurete shimatta mono dakara sensei ni okorarete shimatta. Artinya, saya dimarahi guru, soalnya saya lupa mengerjakan PR. Ya, ada soalnya di situ. Soalnya apa? Saya lupa mengerjakan PR yang menjadi suatu alasan. Ya, alasan yang sifatnya objektif nih menurut si pembicara. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh kalimat selanjutnya. Seno. 2番. Matsushita. Chotto 食べ過ぎじゃない? Izumi, datte onaka suiteるんだもん. Artinya, Matsushita, maaf, kayaknya terlalu banyak makan ya. Yang Izumi, soalnya aku lapar. Nah, di situ digunakan kata nani-nani damong. Ya, menggunakan kata mong di sini yang nuansanya lebih casual daripada yang mono, teman-teman ya. Dan di situ juga menjelaskan suatu alasan yang subjektif dari si Izumi. Oke? Kita lanjut. Seno. 3番. 久しぶりの買い物だったもので、つい買いすぎてしまいました. Artinya, tanpa sadar membeli terlalu banyak, soalnya sudah lama tidak belanja. Oke. Nah, tanpa sadar si pembicara beli terlalu banyak nih yang menjadi hasilnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah alasan subjektif. Ya, yang mana si pembicara itu sudah lama tidak berbelanja. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada nuansa alasan yang subjektif, alasan yang diambil dari sudut pandang si pembicara pribadi. Gitu ya.
Oke? Nah, sekarang adalah waktunya teman-teman untuk membuat kalimat sendiri. Ya, membuat contoh kalimat sendiri menggunakan pola kalimat nani nani mono. Ii desu ka? Ja, dozo minasan sukutte kudasai. Hai, minasan, kira-kira cukup sekian ya penjelasan dari pola kalimat nani nani mono. Gimana nih, minasan, kira-kira bisa cukup dipahami? Yoku wakarimashita ka? Kalau sudah bisa dipahami, coba teman-teman bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari selama berada di Jepang. Oke? Ja, minasan, konkai no benkyou kai wa owari ni shimashou. Minasan, otsukaresama deshita. Mata ne.